Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Salsa Nabila Putri dari kelas 1A1 jurusan Fakultas Hukum. Dalam metode pembelajaran Learning by Teaching section kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan hak asasi manusia dalam konteks, khususnya hak asasi manusia dalam kondisi perang. Berikut adalah penjelasan saya. Baik teman-teman sekalian, seperti yang sudah dilihat, berikut adalah PowerPoint yang telah saya buat untuk materi penjelasan saya kali ini, yaitu hak asasi manusia dalam konteks. Hak asasi manusia dalam konteks meliputi HAM dalam kondisi perang, HAM dalam kondisi perdamaian, HAM dalam konteks pembangunan, HAM dalam konteks teknologi, HAM dalam demokrasi, supremasi hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, dan partisipasi publik. Dalam pertemuan kita kali ini, saya akan lebih menekankan atau lebih menjelaskan tentang hak asasi manusia dalam kondisi perang. Hak asasi manusia dalam kondisi perang adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar sama sekali, walaupun dalam kondisi perang sekalipun. Hak asasi manusia dalam kondisi perang meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama ada non-derogable rights. Seperti yang kita ketahui bahwasanya non-derogable rights adalah hak yang tidak boleh dilanggar sama sekali, yaitu hak untuk hidup. Lalu yang kedua ada generasi pertama hak asasi manusia, yaitu hak sipol. Hak sipol adalah hak sipil politik. Generasi pertama HAM atau hak sipol itu adalah hak hidup dan hak untuk tidak disiksa. Lalu yang ketiga adalah kelompok rentan. Kelompok rentan adalah kelompok yang peluangnya lebih besar untuk terlanggar hak asasi manusianya, yaitu adalah kelompok perempuan, lansia, anak-anak, terus ada penyandang disabilitas, dan lain-lain. Lalu ada hukum humaniter. Hukum humaniter adalah hukum yang mengatur saat terjadi peperangan. Jadi saat terjadi peperangan, maka kita akan menggunakan hukum humaniter. Hukum humaniter juga terbagi menjadi dua, yaitu hukum yang mengatur terkait persenjataan yang dipakai saat perang, lalu yang kedua adalah hukum yang mengatur tentang tawanan perang serta non-kombatan. Lalu ada hukum pengungsi internasional, hukum yang mengatur hak-hak pengungsi dalam peperangan. Lalu yang terakhir ada kejahatan perang atau agresi militer. Pihak atau negara yang melakukan agresi militer serta melakukan pelanggaran hukum dan hak dapat disebut sebagai pelaku kejahatan perang. Lalu saya mempunyai kasus yang cukup terkenal tentang hak asasi manusia dalam kondisi perang, yaitu adalah kasus Afghanistan yang melawan Taliban, di mana Amerika Serikat turut andil untuk membantu Afghanistan. Namun, tampaknya Amerika Serikat juga merugikan Afghanistan atau terkesan mengintervensi Afghanistan. Seperti yang diketahui oleh salah satu artikel yang mengambil dari hasil penelitian pembahasan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia Amerika Serikat di Afghanistan yang ditinjau dari hukum humaniter dalam tanggapan ICC dalam Committee Against Torture pada November 2015, yang mengindikasikan bahwasanya lebih dari 70 investigasi mengenai dugaan pelecehan tahanan oleh personel militer Amerika Serikat di Afghanistan. Lalu yang kedua, ada setidaknya 88 orang dalam tahanan Amerika Serikat yang disiksa, sehingga para tahanan ini mengalami cedera fisik dan psikologis yang serius. Lalu yang ketiga, ada badan milik pemerintah Amerika yang tetap memata-matai negara Timur Tengah tersebut. Lalu yang terakhir adalah pada tahun 2014 terdapat beberapa drone atau pesawat tanpa awak yang menyerang lokasi-lokasi teroris di Afghanistan. Namun sayangnya, serangan drone ini melukai bahkan memakan korban jiwa dan rakyat sipil, di mana hal ini juga termasuk ke dalam HAM dalam kondisi perang, yang telah saya jelaskan tadi, yaitu melanggar yang pertama non-derogable rights yang menyangkut tentang tahanan yang tadi disiksa, lalu dia juga menyangkut generasi pertama hak sipol, lalu kelompok rentan, serta menyangkut hukum humaniter juga. Lalu di sini menurut saya Amerika Serikat juga seharusnya lebih berhati-hati dan lebih bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.